Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Angga Pratama, dosen dari program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah seminar sumber daya manusia dengan topik riset sumber daya manusia. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Baik, Sobat Ujar. Sebelum kita mulai penjelasan materi 21, riset sumber daya manusia, apakah Sobat Ujar masih ingat apa yang dimaksud dengan riset sumber daya manusia? Untuk mengingatkan kembali, riset digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan konstan. Informasi yang objektif dan konstan ini sangat diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian. Riset sumber daya manusia atau Human Resources Research adalah kegiatan menghimpun dan menginvestigasi berbagai fakta yang terkait dengan berbagai masalah sumber daya manusia, guna menghilangkan atau mengurangi masalah yang terjadi. Riset sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai semua jenis kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengumpulan, penganalisaan, dan pelaporan informasi dengan tujuan memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah, dan penentuan peluang dalam sumber daya manusia. Dari pengertian ini dapat ditarik beberapa poin utama, yaitu A. Terdiri atas beberapa tahap, merupakan suatu proses. B. Hasil akhir berupa informasi. C. Ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Nah, Sobat Ujar, penasaran kan mengenai riset sumber daya manusia yang cukup luas cakupannya tersebut? Ikuti terus ya. Berdasarkan penjelasan riset sumber daya manusia sebelumnya, maka kita harus pahami dulu tentang riset sumber daya manusia. Pertama, teknik riset sumber daya manusia. Teknik yang biasa digunakan dalam suatu riset adalah studi kasus, survei, umpan balik, dan eksperimen. A. Studi kasus adalah investigasi sebab-sebab yang mendasari permasalahan tertentu di suatu pabrik, departemen, atau organisasi. Hasil riset diterapkan hanya pada permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. B. Survei umpan balik. Poin utama dari teknik ini adalah bahwa survei lebih sering menentukan gejala ketimbang penyebabnya. Umumnya, alat yang digunakan dalam teknik ini adalah kuesioner survei, di mana pertanyaan survei dapat bertipe pilihan ganda maupun jawaban berskala yang menanyakan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. C. Eksperimen. Eksperimen adalah teknik penelitian yang membutuhkan pengubahan variabel tertentu, sedangkan variabel yang lain dapat dipertahankan secara konstan. Metode ini digunakan kelompok kendali dan kelompok eksperimen. Kelompok kendali atau control group akan terus berjalan sebagaimana biasanya, sedangkan variabel yang dipilih diubah untuk kelompok eksperimen. Kedua, proses riset. Riset dapat menghasilkan informasi yang berkualitas jika dicapai dengan mengikuti proses yang logis. Proses tersebut adalah sebagai berikut. A. Mengenali permasalahan. Mengenali permasalahan dalam riset adalah merupakan hal yang mutlak, karena dalam riset itu sendiri untuk menguraikan masalah. B. Merumuskan permasalahan. Langkah berikutnya dalam suatu riset adalah merumuskan rumusan masalah secara jelas. Rintangan utama yang harus diatasi adalah bahwa permasalahan bukan gejalanya, harus ditentukan. Yang C. Memilih metode investigasi. Metode yang digunakan tergantung pada sifat riset. Namun, sebagian besar riset sumber daya manusia menggunakan metode kasus
atau survei. Yang D, menyeleksi dan menggunakan instrumen riset yang tepat. Penyeleksian instrumen riset tergantung dari tujuan riset itu sendiri. Berbagai instrumen kuantitatif untuk digunakan oleh periset sumber daya manusia. Para manajer tidak perlu menjadi seorang pakar dalam teori statistik untuk memanfaatkan instrumen itu. Yang E, menginterpretasikan hasil. Orang yang paling dekat dengan permasalahan harus berpartisipasi dalam menginterpretasikan hasil riset. Seandainya pihak luar saja yang mencoba untuk melakukan hal ini, maka mereka sering tiba pada kesimpulan yang aneh. Yang F, mengambil tindakan. Langkah ini termasuk langkah yang paling sulit dalam suatu riset. Karena tidak jarang tindakan yang diambil bukan menyelesaikan masalah, justru malah menimbulkan masalah baru. Kendati pun demikian, manfaat riset hanya disadari apabila tindakan diambil untuk memecahkan masalah yang ada. Yang G, mengevaluasi tindakan. Upaya riset belum bisa dikatakan tuntas jika belum sampai pada evaluasi tindakan yang telah diambil. Evaluasi memerlukan suatu penilaian yang objektif ihwal tindakan yang telah memecahkan masalah. Dan bagaimana caranya? Revisi mungkin dibutuhkan atau bahkan seluruh rancangan riset mungkin perlu dipikirkan kembali jika pengambilan tindakan ternyata tidak mampu atau kurang mampu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik, sahabat ujar, di mana saja berada? Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait riset sumber daya manusia. Apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Tentu setiap perusahaan mempunyai cara berbeda-beda dalam menentukan keputusan untuk menjalankan bisnisnya, agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Tentu dalam dunia bisnis, seorang manajer harus dapat mengambil berbagai keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Nah, Sobat Ujar, tentunya bisa dapat menggunakan cara yang sudah kita pelajari di dalam dunia kerja maupun dunia usaha masing-masing. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa kita simpulkan bahwa pertama, riset sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengumpulan, penganalisaan, dan pelaporan informasi dengan tujuan memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah, dan penentuan peluang dalam sumber daya manusia. Dari pengertian ini dapat ditarik beberapa poin utama, yaitu 1. Terdiri atas beberapa tahap. Yang kedua, merupakan suatu proses. Ketiga, hasil akhir berupa informasi. Yang keempat, ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Oke. Lanjut kesimpulan kedua, teknik riset sumber daya manusia. Yang pertama ada studi kasus, kedua ada survei umpan balik, dan yang ketiga ada eksperimen. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 21 riset sumber daya manusia kali ini. Sekian materi dari saya. Saya, Angga Pratama, undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar, dan salam ekonomi. Saya biaya gedong? Iya. Saya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Larian jika dikejar jurik atuh. Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah, Neng.
Eta deui. Capek atuh Neng. Ngopinganana. Sok atulah Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atulah Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. 3 kieu meureunnya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marostuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh Mak ka Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ka kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi, Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya. nuhun Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang, berbagi untuk negeri.